Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua rekan-rekan seperjuangan yang bergerak di anti narkoba. Pesan ini khusus saya tujukan kepada Bapak Ketua MK dan juga kepada KPU. Jadi kemarin saya membaca salah satu berita, ada dua berita di beberapa media. Perihal putusan MK yang menyatakan bahwa salah satu perbuatan tercela adalah pemakai atau pengedar narkoba dan juga perbuatan zina sehingga tidak bisa mencalonkan kembali jadi kepala daerah di pilkada berikutnya kan gitu. Dan KPU mendukung itu. Ini jelas-jelas saya lihat sudah sangat mencederai saya sebagai pimpinan nasional Mapan Indonesia sangat tercederai oleh putusan itu ya. Saya tidak terlalu mengerti banyak tentang hukum. Kenapa saya menyatakan itu? Bahwasanya penggiat anti narkoba ini tercederai. Artinya selama ini kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat, kepada generasi, baik di sekolah-sekolah, baik di kepemudaan dan karang taruna. Bahwasanya dan bahkan juga kepada mantan-mantan para pemakai ya. Terutama kepada para pemakai, mantan-mantan yang sudah sehat kembali dan keluar dari pusat rehabilitasi. Di putusan itu menyatakan tidak boleh untuk ikut pilkada. Artinya ini sudah sangat memupuskan harapan para korban pengguna narkoba ini sendiri. Sedangkan kita selalu memberi semangat. Ya. Kita memberi semangat kepada para korban-korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, bahwasanya mereka jangan sampai semangatnya jatuh ketika dibilang sebagai sampah masyarakat lah, ya, yang sudah hancur harapan masa depannya, merasa hancur ya. Kita selalu memberi semangat bahwa kalian masih bisa berguna untuk bangsa ini, kalian masih bisa menjadi berpotensi untuk memimpin bangsa ini. Jadi jangan sampai ini menjadi satu pembahasan kepada kami penggiat anti narkoba, sedangkan koruptor itu dimatikan hak politiknya selama 5 tahun. Artinya di situ setelah 5 tahun boleh kembali jadi caleg ya. Sekarang pertanyaan saya, lebih berbahaya narkoba atau koruptor ini di mata masyarakat? Karena ketika seorang koruptor kembali bisa masuk di kontestasi politik sebagai caleg, contoh kecilnya,
Padahal trik rekodnya di masa lalu itu koruptor gitu. Nah, sedangkan penyalahguna ini sudah menjalani rehabilitasi dan sembuh dan ingin ikut kembali. Dasarnya ini MK yang didukung juga oleh KPU untuk tidak memperbolehkan mantan pemakai yang sudah direhabilitasi dan sembuh tidak boleh ikut kembali di kontestasi pilkada. Artinya di situ, apakah korban penyalahguna ini sudah benar-benar tidak bisa berprestasi? Saya lebih mendukung dan saya lebih berpihak kepada korban ini. Karena kemungkinan untuk dia mengulangi itu saya rasa cukup kecil ketika dia sudah masuk sebagai pemimpin. Mungkin ketika dia menang. Artinya contoh dari mantan Bupati Ogan Ilir ya, Ahmad. Saya bukan membela beliau, saya tidak mengenal sama sekali. Saya hanya membaca berita. Ya. Beliau sebulan setelah menang jadi bupati tertangkap menggunakan. Setelah itu dia dipecat lah. Nah, sekarang mau pilkada kembali, beliau mau ikut, tapi dikat oleh undang-undang peraturan pasal 7 yang ada 3 poin yang saya baca di berita hasil putusan MK. Artinya itu menjadi satu perbuatan tercela. Jadi apakah koruptor ini tidak berkemungkinan kembali akan berbuat yang salah ketika dia masuk kembali mencalonkan diri kembali jadi anggota legislatif setelah menjalani hukuman atas hak politiknya diberhentikan 5 tahun gitu ya. Ini sangat mencederai gerakan para organisasi penggiat anti narkoba. Jadi tolong MK tolong dipikirkan kembali. Begitu juga dengan KPU. Jangan buat kami para penggiat anti narkoba ini merasa sia-sia untuk berjuang, memberikan semangat kepada generasi yang belum menjadi korban itu. Kami menjaganya, dan yang sudah jadi korban dan sembuh kita beri semangat selalu dalam penyuluhan-penyuluhan kita. Tapi setelah kejadian dengan membaca berita yang tadi saya utarakan, ini bisa mematahkan semangat daripada korban pengguna menurut saya. Saya rasa seperti itu. Semoga para rekan-rekan penggiat anti narkoba, mari kita bersatu untuk membahas ini, karena korban pengguna bukan sampah masyarakat. Tapi saya lebih setuju koruptor sama sekali sampai seumur hidup hak politiknya dicabut. Korban pengguna anti narkoba, korban pengguna penyalahguna narkotika masih punya peluang untuk membangun, menciptakan satu prestasi buat negara ini, buat negeri kita yang tercinta. Semoga ini akan menjadi satu pembahasan kembali oleh pihak MK
yang putusannya itu juga didukung oleh KPU. Dan semoga dalam hal ini bisa lebih bijak dan bisa menghargai para pengguna ini. Kalau bandar, ya kita setuju itu dihukum mati aja. Bila penting ditembak sekalian. Tidak perlu jalanin persidangan. Kita dukung itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.